何があった。何もなかった。Teman-teman semua, pengibaran bendera One Piece di momen-momen saat ingin kemerdekaan Indonesia. Ini adalah salah satu hal yang paling gue tidak expect untuk bisa terjadi di Indonesia. Karena pertama, ini adalah hal yang lucu banget untuk menyampaikan kritik kita sebagai masyarakat ke pemerintah. Yang kedua, ini menggambarkan sekali bahwa Indonesia tuh gampang banget untuk bisa dicocok-cocokin sama anime-anime, teman-teman. Indonesia sering kali dicocokin sama anime Naruto karena urutan presidennya sama, dan sekarang dicocokin sama One Piece. Dan banyak sekali kecocokan memang, terutama dalam ekspresi para tokoh-tokoh pejabat publik di Indonesia itu sendiri. Gue ngelihat ada dua kubu bahkan di pemerintah sekarang. Ada yang kubunya Akainu gitu ya, yang dimana dia tegas banget bilang bahwa nggak boleh, itu sama aja bahaya, provokasi terhadap Indonesia sendiri karena kita pengen menjelang kemerdekaan. Strict banget lah. Cocok banget dicocokin sama Akainu gitu loh. Yang memang secara dia memimpinnya keras dan juga ya by the rule tapi juga kejam lah. Di sisi yang lain gue bakal ngeliat kayak ini tuh kayak ada Aokiji-nya, teman-teman. Yang dimana yang ngerasa kayak ya udahlah gitu, kayak bentuk kritik aja, kayak bentuk persahabatan aja, bentuk persatuan antara fans One Piece gitu, teman-teman. Dan hal ini bisa kita lihat dari Pak Sufmi Dasko yang bereaksi seperti itu dan ngelihat kayak ya udahlah, simbol pertemanan nakama gitu kan, Aokiji side, dan satu lagi Akainu side Pak, yaitu Budi Gunawan gitu. Nah, bertarung nih Pak antara dua kubu ini yang ngerasa kayak ya udahlah gitu kan, si Aokiji ya udahlah, yang satu kayak nggak boleh, provokasi gitu. Untuk kita bisa ngebahas kasus ini, teman-teman, kita bakal ngebahas dari titik awalnya dulu, di mana gue track ya, gue lihat ke belakang, ternyata momen awal pengibaran bendera Jolly Roger One Piece ini dimulai dari para pengemudi truk yang biasanya ingin masuk-masuk momen 17 Agustusan, mereka ngibarin bendera Indonesia, ini malah ngibarin bendera One Piece. Dari situ mulai rame, teman-teman. Diketahui juga kan kalau supir-supir truk tuh memang suka mengekspresikan dengan hal-hal yang unik ya. Entah itu dari quote-quote yang lucu, entah itu dari gambar-gambar yang lucu. Dan sekarang bendera Indonesia diganti sama bendera Jolly Roger One Piece. Dan rame lah di TikTok, di Instagram, dan bahkan banyak banget orang-orang yang awalnya nggak tahu One Piece sekarang ikut juga buat ngibarin bendera One Piece di bawah bendera merah putih, teman-teman. Nah, hal tersebut bikin banyak sekali pejabat-pejabat publik Indonesia sebel karena ngerasa penghinaan terhadap bendera merah putih, atau bahkan dilihat sebagai bentuk provokasi terhadap kegiatan yang bakal kita lakuin sebagai masyarakat Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Ada yang ngelihat penghinaan, ada yang ngelihat ini tuh kayak bentuk ya bentuk kegak sukaannya terhadap Indonesia tapi nyerangnya ke bendera gitu loh. Padahal teman-teman, ini adalah kasus atau fenomena yang sebenarnya kita nggak harus ngerasa sebel banget sebagai orang yang menjabat di kursi-kursi elit kita. Kenapa? Karena ini tuh sebagai bentuk kebebasan ekspresi masyarakat aja, bahwa nyatanya memang masyarakat nggak puas gitu. So, sistem kinerjanya Pak Prabowo dan bawahan-bawahannya. Dan gue nggak ngerasa ini ngehina apapun, teman-teman. Gue nggak ngerasa ini sebagai bentuk penyerangan secara langsung terhadap bendera Indonesia. Ini hanya sebagai bentuk ekspresi masyarakat Indonesia bahwa memang Indonesia tuh nggak puas gitu sama apa yang dilakuin sama pemerintahan sekarang. Dan responnya cukup lucu banget gitu. Kenapa sampai ngerasa diprovokasi gitu. Padahal kalau kita lihat negara-negara lain aja gitu ya, let's say, banyak loh negara-negara yang memang mengekspresikan kekecewaannya terhadap pemerintah menggunakan hal-hal yang berbau fiksi. Contohnya kayak Viva Vendetta, topeng yang sekarang kita sering kenal sebagai bentuk topeng hacker. Itu kan juga sering digunakan gitu untuk sebagai bentuk ekspresi bahwa kita tuh nggak puas sama
apa yang kalian lakuin sebagai pemerintah. Dan sekarang bendera One Piece dikibarkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk memang ketidakpuasan. Dan kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, bendera One Piece yang dikibarin kan benderanya Luffy. Luffy itu kan melambangkan liberasi, kebebasan. Dan juga sebagai bentuk perlawanan terhadap Indonesia yang kasus korupsinya nonstop. Dan itu cocok banget dengan lambang yang digambarkan oleh benderanya Luffy. Dan ya kalau kita lihat secara objektif aja, kalau memang kita kerucutkan atau kita sempitkan hal tersebut terhadap bentuk kebebasan masyarakat berekspresi, jangan dilihat sebagai bentuk provokasi dong. Karena itu sebatas ekspresi aja bahwa memang iya ada yang salah loh dari pemerintahan kita yang bikin kita nggak puas sebagai masyarakat. Wajar dong untuk diterima sebagai pejabat publik yang tahu itu adalah sebuah anime. Harus dipikir itu adalah sebagai bentuk provokasi atau penghinaan. Terus yang kedua, kalau sekiranya memang ini bentuknya adalah sebagai ketidakpuasan terhadap kasus korupsi yang non-stop terjadi di Indonesia, maka gagaslah, sahkanlah RUU perampasan aset kalau sekiranya memang tidak ingin hal ini terjadi lagi gitu loh. Karena secara benderanya aja gitu ya, secara bendera One Piece-nya aja gitu, liberasi dan juga korupsi. Oke? Korupsi yang dilakukan oleh world government di One Piece itu udah gila-gilaan. Rasanya udah dirasakan. Bahkan para bajak laut, kenapa bajak laut memilih untuk menjadi bajak laut adalah karena ketidakpuasannya dengan pemerintahan dunia di One Piece. Dan sekarang Indonesia masyarakatnya nggak puas gitu loh dengan kinerjanya dalam terutama korupsi, karena korupsi nonstop. Sekalinya ada korupsi, ketahuan hukumannya nggak tinggi. Bahkan Pak Prabowo-nya sendiri aja yang bilang bahwa mungkin kita bisa memaafkan koruptor, asal kembalikan dong. Dan kembalikannya bisa diem-diem. Kalian bisa cari videonya, kalian bisa lihat video tersebut gitu. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Ya wajar-wajar aja gitu. Dan bahkan kalau sekiranya memang ini dilihat sebagai bentuk provokasi masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Indonesia, harusnya pemerintah juga bisa refleksi dan juga berevaluasi dong bahwa sekiranya oke, ternyata kinerja kami sebagai pejabat tidak memuaskan kalian. Oke, kita perbaiki deh kinerja kami gitu. Dan kalau kalian ngelihat para pejabat ini ngelihat sebagai bentuk provokasi, toh pada dasarnya bendera One Piece tidak dikibarkan lebih tinggi dari merah putih. Oke? Dan Gus Dur deh, yang pernah bilang sendiri, kalian boleh ngibarin bendera apapun. Asal tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Dan sebenarnya kan bendera One Piece itu sama aja kayak bendera partai. Bendera partai, bendera band, bendera organisasi. Dan rasanya ini tuh lebih lucu lagi karena ini tuh manga, teman-teman. Anime yang dimana tidak ada kaitannya langsung terhadap dunia realita kecuali untuk dinikmati aja gitu. Dan tentunya fans-fans One Piece udah militan sekali. Gua aja bahkan nonton One Piece dan gue sangat senang sekali One Piece ternyata dijadikan sebagai bentuk perlawanan atau bentuk kritik. Gus Dur aja tidak pernah memperberatkan gitu. Bahkan harus gue akui, gue respect sekali dengan Pak Prabowo juga bilang bahwa ini ya udah sebagai bentuk ekspresi aja. Tapi sangat disayangkan bagi gue Pak Natalius Pigai. Ini mungkin yang kalian kurang tahu. Dia membawa kasus ini ke PBB kalau gue nggak salah. Nanti gue akan cantumin beritanya. Tapi Natalius Pigai itu sebagai Menteri HAM mengapresiasi PBB untuk melarang pengibaran bendera One Piece. Sampai dibawa ke PBB, bro. Berarti kan ada something. Gue takutnya, ketakutan gue terbesar adalah para pejabat-pejabat publik kita tuh nggak tahu One Piece itu apa, sehingga mereka ngerasa karena memang gue sangat mengakui bendera One Piece kan agak sedikit provokatif ya, warnanya hitam, putih, X, ada topi, tengkorak, anggapnya kayak kematian lah. Kalau orang nggak tahu One Piece itu ngeliatnya kayak bendera kematian gitu. Oke lah kalau sekiranya memang nangkepnya kayak gitu, tapi kan bisa dikonfirmasi dulu gitu, kayak Pak
Pak Dasko gitu. Dia nanya bahkan sampai ke karyawan-karyawannya, ini maksudnya apa sih? Bahkan karyawannya aja. Pak Dasko aja karyawannya ngejelasin bahwa ini tuh bentuk persahabatan para nakama. Masa aku sampai dibawa ke PBB, teman-teman? Gue nggak tahu ini informasinya benar, tapi gue nanti akan cantumin beritanya dan ya kalian bisa nilai sendiri itu benar atau tidak, teman-teman. Dan kalau sekiranya memang pemerintah ngerasa bahwa ini adalah bentuk provokasi, gue rasa wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja, karena ini nggak tahu nyambung atau enggak ya, tapi gue berusaha untuk connecting the dots di sini. Gue ngelihat kayak sekarang oposisi di pemerintahan itu sangat kurang sekali. Kenapa gue bisa menyimpulkan kayak gini? Karena ada data teman-teman bahwa ternyata koalisi Kim plus Prabowo itu menduduki kursi sampai dengan 80%. 80% kursi di DPR, DPRD tingkat 1 bahkan tingkat 2 itu dipenuhi oleh koalisi Pak Prabowo. Dan satu-satunya partai yang dianggap oleh masyarakat luas akan beroposisi, yaitu PDIP, melunak, teman-teman. Diketahui dari Ibu Megawati sendiri yang bilang bahwa kader-kadernya harus mulai mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Dan kalau kita tarik tuh, ya, gue berusaha connecting the dots aja. Kalau sekiranya memang para perwakilan kita semua di DPR ya, itu diisi oleh para politisi-politisi yang mendukung Pak Prabowo. Masyarakat tidak melihat ada bentuk oposisi, atau bahkan kalau ada oposisi, dilihatnya kayak melunak. Ya, bendera ini, bendera Jolly Roger, bisa dikatakan sebagai bentuk bersatunya masyarakat untuk memulai gerakan oposisinya tersendiri terhadap pemerintah. Karena toh perwakilan-perwakilan kita sebagai masyarakat di DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, gak ada yang bisa kita andelin. Ya udah kita andelin suara kita aja sebagai masyarakat gitu loh. Dan gue ngerasa it's fine karena gak ada kegiatan radikal, gak ada kegiatan-kegiatan yang memicu kekerasan, gak ada demo, hanya mengibarkan bendera Jolly Roger di bawah bendera merah putih. Dan sayangnya teman-teman, banyak di daerah-daerah yang diintimidasi untuk menurunkan itu, bahkan ada yang sampai disuruh dihapus di Sragen. Itu dihapus tuh, ada aspal gitu ya, dilukis oleh bendera-bendera One Piece. Whitebeard ada, Luffy juga ada gitu. Disuruh dihapus teman-teman, disuruh dicat putih tuh aspal. Dan gue rasa reaksi yang seperti itu dari para penegak hukum di Indonesia, polisi maupun itu TNI, gue rasa itu nggak perlu karena it's fiction. Itu tuh fiksi teman-teman. Dan it doesn't mean anything in the reality itself. Ya, itu tuh tidak merepresentasikan sesuatu yang bisa dikatakan langsung ada di realita itu sendiri gitu loh. Oke, masyarakat ngibarin bendera One Piece, then what? Terus apa gitu loh? Apakah kita akan melakukan demo? Apakah kita akan melakukan tindakan kekerasan? Kan enggak. Kita cuma ngibarin aja sebagai bentuk ekspresi kita terhadap ketidakpuasan pemerintahan Pak Prabowo gitu. Dan ya gue harap jangan takutlah sama bendera gitu loh. Apalagi bendera One Piece. Karena senyata-nyatanya bendera One Piece tuh sebagai bentuk kita menyukai One Piece aja. Kenapa harus tanggapi serius itu gitu loh. So ya teman-teman, gue harap konten ini bisa membuat kalian ketawa selayaknya gue membuat ini tertawa. So ya, gue Rangga Susana, teman-teman semua. Ciao.